Halo, perkenalkan nama saya Grace Simanjuntak. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pelajari di Sekolah Ekspor, yaitu meningkatkan nilai produk ekspor melalui sertifikasi. Baik, yang pertama kita bahas adalah manfaat sertifikasi di pasar ekspor. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama harga lebih kompetitif, yang kedua meningkatkan citra, yang ketiga meningkatkan keberlanjutan bisnis, dan yang keempat mengurangi hambatan ekspor. Banyak sekali pelaku usaha yang tidak dapat melakukan ekspor, dikarenakan tidak terpenuhinya standar produk untuk pasar ekspornya. Standar produk pada umumnya berkaitan dengan sertifikasi. Kemudian, tipe sertifikasi ini dibedakan menjadi 3. Sertifikasi wajib atau primer, kemudian sertifikasi standar umum atau sekunder, kemudian sertifikasi standar khusus atau tersier. Berikut kita akan membahas lebih dalam mengenai 3 sertifikasi ini. Yang pertama, sertifikasi standar wajib atau primer. Nah, sertifikasi standar wajib atau primer ini merupakan standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Standar wajib ini berupa spesifikasi teknis yang dikenakan pada produk yang didistribusikan ke pasar. Contoh dari spesifikasi teknis ini adalah berbagai batasan yang boleh terkandung dalam produk. Seringkali standar wajib ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah penipuan, serta menghindari ketidaksesuaian produk. Standar wajib ini harus dipatuhi oleh semua supplier atau eksportir, bagaimanapun situasinya, untuk dapat masuk ke suatu pasar atau negara. Standar wajib ini biasanya dikembangkan oleh pemerintah atau organisasi publik yang diakui. Ketika standar wajib ini dikembangkan, kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dipertimbangkan. Lalu, faktor-faktor eksternal juga dipertimbangkan, khususnya dalam kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Sehingga standar ini yang sama untuk semua perusahaan dan semua konsumen. Kemudian level sertifikasi standar wajib ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama level regional. Saat ini telah tercipta kerjasama beberapa negara di kawasan dalam bentuk pasar tunggal seperti Uni Eropa dan ASEAN. Mereka sepakat bersama-sama untuk merumuskan dan menerapkan standar yang diberlakukan di kawasan tersebut. Yang kedua, level nasional. Setiap negara mengembangkan standar masing-masing untuk diberlakukan secara wajib di lingkup kedaulatan wilayah bersangkutan. Ini bisa dilakukan melalui lembaga standarisasi nasional, dibantu atau diberikan kewenangan kepada organisasi pengembangan lainnya atau yang telah diakreditasi. Kemudian yang terakhir, level internasional. Terdapat 4 lembaga standarisasi internasional, yaitu ITU, kemudian IEC, kemudian ISO, dan Codex Alimentarius Commission atau CIC, yang mengembangkan standar wajib yang diterapkan secara internasional. Nah, ini salah satu contoh dari sertifikasi standar wajib untuk produk makanan. Contohnya yaitu residu pestisida. Nah, batas maksimal residu yang boleh ada pada produk makanan. Contohnya alikarb, endosulfan, imidacloprid. Kemudian kontaminan, batas maksimal kontaminan tertentu atau barang yang tidak dikehendaki yang dapat tercampur yang diperbolehkan pada produk makanan. Contohnya zinc, koper, merkuri, dan tin. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya sertifikasi standar wajib untuk produk tekstil, yaitu ketentuan keamanan produk. Masing-masing negara memiliki ketentuan mengenai keamanan produk tekstil. Contohnya kemudahan terbakarnya, kemudian kemudahan terobek, dan keamanan untuk anak kecil. Kemudian bahan kimia, daftar bahan kimia yang tidak diperbolehkan pada produk tekstil, dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke sertifikasi standar umum atau sekunder.
Standar umum atau standar sekunder adalah berbagai standar atau persyaratan di luar regulasi dari pemerintah namun dibutuhkan oleh kebanyakan pembeli atau importir. Sehingga standar umum ini lebih menekankan pada kualitas dibandingkan keamanan produk. Akan tetapi, para pembeli atau importir juga memprioritaskan keamanan produk untuk menjaga reputasi dengan konsumennya. Karena itulah banyak standar umum menambahkan elemen-elemen keamanan produk yang sudah termasuk di bawah standar wajib. Kemudian jenis sertifikasi standar umum yaitu ini sistem manajemen kualitasnya, kemudian sistem manajemen lingkungan, kemudian sistem ketenagakerjaan, kemudian sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Lanjut ke sertifikasi yang terakhir, yaitu sertifikasi standar khusus atau tersier. Ini merupakan standar dan persyaratan yang tidak wajib, dibutuhkan oleh regulasi dan kebanyakan pembeli atau importir. Namun, dibutuhkan oleh sebagian pembeli atau importir untuk target pasar yang spesifik, atau bisa disebut niche market. Meskipun kebutuhan spesifik, standar khusus ini akan memberikan kekuatan daya saing bagi eksportir, khususnya di target pasar negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Saat ini, standar khusus yang paling penting dan signifikan untuk segmen konsumen yang peduli terhadap prinsip proses berkelanjutan atau sustainability, sertifikasi standar berkelanjutan yang paling signifikan dibutuhkan sekarang adalah sertifikasi organik dan fair trade. Lalu, terdapat juga standar yang fokus pada kriteria kualitas pada suatu jenis produk yang diinginkan oleh suatu target pasar tertentu. Berbagai standar khusus ini dibuktikan dengan sertifikasi. Kemudian contoh dari sertifikasi standar khusus untuk produk makanan. Contohnya spesifik untuk kopi, yaitu memastikan produk kopi ditanam dan diolah dengan sistem berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar. Nah, standar yang diakuinya ada CAFE Practices, kemudian Nespresso, AAA, dan 4C. Kemudian contohnya untuk ikan dan seafood, memastikan proses penangkapan ikan dan seafood menggunakan sistem yang ramah lingkungan. Kemudian standar yang paling diakui, MSC dan ASC. Kemudian spesifik untuk gula, memastikan produk gula diolah dengan sistem yang berkelanjutan. Standar yang paling diakui, Bonsucro. Kemudian untuk rempah-rempah, memastikan pertanian dan pengolahan rempah-rempah memakai sistem berkelanjutan, atau standar yang paling diakui, Sustainable Species Initiative. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai meningkatkan nilai produk ekspor melalui sertifikasi. Saya ucapkan terima kasih.